Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Haitsu qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tentunya mengawali kajian kita pada kesempatan malam hari ini, seraya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, terutama nikmat sehat dan nikmat iman. Sebab dalam hidup ini ada sesuatu yang dianggap berharga, ada pula sesuatu yang dianggap nilainya tidak terhingga nilainya. Seperti harta itu berharga bagi orang yang enggak punya harta. Tapi harta juga tidak lebih berharga daripada sehat. Karena itu orang banyak mengorbankan harta, menjual harta untuk meraih sehat. Betul ya? Tapi sehat juga masih di bawah harganya dibandingkan nikmat kita diberi hidup. Betul ya? Iya. Ya. Sehat karena pengen hidup. Orang yang sakit berjuang pengen sehat, pengen hidup. Tapi hidup juga tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, tidak ada artinya kalau kita hidup tidak mendapat hidayah Islam, hidayah iman. Ya. Jadi sesuatu yang paling tinggi nilainya yang tidak terhingga nilainya itu adalah iman, Islam. Sebab hidup kalau kita nggak punya Islam, nggak punya iman, hidupnya nggak berarti apa-apa. Di dunia juga tidak ada nilainya, apalagi nanti di akhirat. Pasti tempat kembalinya orang yang tidak Islam, tidak beriman adalah neraka jahanam. Nah sekarang kalian harta, alhamdulillah ada, walaupun sedikit kan. Sebagian mungkin banyak, tapi sebagian besar sedikit harta. Ada tapi kan juga diberi sehat. Tuh, kurang apa coba? Kasih harta ada, dikasih sehat, dikasih hidup lagi. Tidak itu saja, juga diberi kita hidayah Islam dan iman. Kalau nggak ada Islam dan iman, belum tentu kita mau hadir di tempat majelis taklim. Benar ya? Jadi karena kita itu dikasih sedikit harta, sebagian di antara kita, mungkin sebagiannya adalah diberi banyak harta, diberi sehat, diberi nikmat hidup, plus diberi iman dan Islam. Maka sungguh beruntung kalian. Ya, semuanya telah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tugas kita merawat, menjaga, memupuk nilai iman dan Islam itu. Wala tamutunna illa wa antum
sampai kita kembali kepada Allah, jangan sampai kita mati iman dan Islam itu lepas dari kita. Itu yang harus kita rawat, kita pupuk, kita jaga, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah mengkisahkan di dalam Al-Quran bagaimana orang-orang kafir, ya, ketika mereka hendak dimasukkan ke dalam neraka, ya, orang-orang kafir nanti pada hari kiamat mereka hendak dilemparkan ke neraka, ya, mereka, ya, menawarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya mereka ingin dibebaskan dari api neraka jahanam, meskipun mereka harus menebus diri mereka dari neraka itu dengan apa? Dengan emas sepenuh bumi mereka. Ya, orang kafir hendak menebus dirinya dari siksa neraka jahanam dengan emas sepenuh bumi. Ya. Kira-kira ada nggak di dunia ini orang paling kaya punya bumi isinya emas semua? Nggak ada. Kalaupun ada, iya, kalaupun ada, kira-kira Allah mau nggak disuap begitu? Nggak ada gunanya lagi. Bahkan ketika orang kafir itu menawar dirinya dari siksa api neraka jahanam dengan emas sepenuh bumi, asalkan dia tidak dimasukkan ke neraka, lalu ditolak tawarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tidak putus asa, mereka tingkatkan, naikkan lagi tawarannya. Apa itu? Dengan emas sepenuh bumi, lalu ditambahi dengan keluarga besarnya masuk api neraka, asalkan dirinya selamat dari api neraka. Bayangkan, keluarganya, anak istrinya, kakek buyutnya, istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya, semua masuk neraka silakan, yang penting dirinya tidak. Coba bayangkan. Plus emas sepenuh bumi. Tapi oleh Allah dalam ayat Al-Quran juga ditolak tawarannya. Tapi dasar orang kafir, ya kan? Mungkin bukan orang kafir saja, kita pun kalau melihat siksa api neraka jahanam, mungkin seperti orang kafir menawar kepada Allah. Gigi orang kafir. Setelah ditolak tawarannya, dinaikkan lagi. Ya namanya jual beli kan, namanya tawar menawar. Pasti kalau tawarannya tidak diterima, pasti akan dinaikkan tawaran. Ya sudah kalau begitu ya Allah, bebaskan diri saya dari api neraka jahanam. Saya akan, ya, tebus diri saya dari neraka itu dengan emas penuh bumi, plus dengan keluarga besar saya, kakek buyut saya, cicit saya masuk neraka, plus semua manusia masuk neraka asal dirinya jangan masuk neraka. Hebat kan tawarannya kan? Nggak main-main. Saking apanya? Saking tidak mau masuk api neraka jahanam. Tapi dah Allah ketentuannya, hukumnya berlaku. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang kafir tempat kembalinya adalah api neraka jahanam. Meskipun, coba bayangkan tawarannya tidak tanggung-tanggung, saya tebus diri saya, kata orang kafir, dari api neraka dengan emas penuh bumi, ditambah dengan keluarga besar, anak cucu cicitnya masuk neraka, plus dengan seluruh manusia masuk neraka, yang penting dirinya selamat dari api neraka jahanam. Itulah nilai iman yang kalian punya di dada kalian. Orang kafir ingin menebus dirinya dengan itu, bahkan lebih dari itu. Sayangnya banyak di antara kita yang sudah turunannya jadi orang Muslim, dari keturunan orang Islam, menganggap cukup Islamnya, kemudian tidak mau belajar, tidak mau bertolabul ilmi, tidak mau bermajelis taklim, tidak mau menuntut ilmu dalam rangka merawat, menjaga, memupuk dan meningkatkan keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut bersyukur kita sekalian, ya, dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya, di antara manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya mengawali kajian kita juga tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aula bi, ya, yaumil qiyamah aktsaruhum dzikran alayya.
orang yang paling utama surganya nanti dekat kedudukannya denganku adalah orang yang banyak menyebut namaku, bersolawat kepadaku. Tentu kita pengen menjadi orang yang majelisnya, surganya bertetangga, berdekatan dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dilimpahkan pula salawat dan salam kepada para sahabatnya, para ulama soleh sebelum kita, salafus soleh, dan mudah-mudahan dicurahkan bagi segenap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam hari ini, yaitu kajian yang sudah kita sampaikan di antara amal-amal penggugur dosa-dosa. Yang lalu kita sudah sampaikan sudah berapa poin itu? Ya, sudah 9 ya. 9 sudah sampai apa itu? Sebutkan. Enggak, yang terakhir. Oh, yang orang yang azan. Waduh, ya. Ini perlu 3 kali lagi pertemuan. 35 ya. Ini baru 9 ya. Iya. Kasih hadiah. Ya. Baik, kita lanjutkan ya kajian kita, bahwa di antara amal-amal penggugur dosa adalah ya menjawab ya adzan ya. Kalau ada suara adzan, terdengar suara adzan, kita menjawab wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kalau mendengar sayup-sayup suara muadzin, ya, setiap kalimat adzannya dijawab sebagaimana yang Nabi ajarkan. Kalau Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ada juga doa setelah Allahumma rabba hadhihi da'wati wa salatil qawm dan seterusnya. Ya. Ini sudah ya. Saya kira sudah lewat ya. Sekarang kita bahas lanjutannya. Seingat saya adalah di antara amalan-amalan penggugur dosa adalah ya yang selanjutnya ini, yaitu ya berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda dan hadisnya masyhur, kita hafal setiap Ramadan datang, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena panggilan iman, tuntutan iman, wa ihtisaban dan karena mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi siangnya mengampuni dosa-dosa siang kita selama setahun yang lalu, malamnya juga ada amalan penggugur dosa, yaitu sholat tarawih. Nabi bersabda, man qoma ramadhana, barang siapa yang berdiri sholat malam, sholat tarawih, ya, imanan karena panggilan iman, tuntutan iman, wahtisaban dan semata-mata mengharap pahala di sisi Allah, maka sholat tarawihnya mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Jadi sempurnalah Ramadan itu mengampuni dosa-dosa setahun kita yang lalu, dosa siang dengan ibadah siang kita, dan dosa malam itu ya karena sholat tarawihnya. Selanjutnya di antara amalan-amalan penggugur dosa adalah ya sebagaimana Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadisnya, man qala, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, ya, fi yaumin mi'ata marrah, sehari 100 kali. Enggak lama itu, 100 kali itu paling ukurannya 1,5 menit. Ya, santai, jangan terburu-buru. Subhanallah bihamdi. Silakan semampunya, sesenggangnya waktu, baik itu di pagi maupun di sore hari. Ya, biasanya yang baca apa yang rutin, yang lazim baca wirid pagi dan petang pasti dibaca ini. Subhanallah bihamdi 100 kali. Barang siapa yang mengucapkan kalimat itu, zikir itu, kata Nabi SAW,
ya, gufiro, ya, atau hutot khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr, akan diampuni dosa-dosanya, akan digugurkan kesalahan-kesalahannya, meskipun kesalahan dosanya itu seperti buih di lautan. Ya. Itu mengucap subhanallah wa bihamdihi berapa kali? 100 kali, ya, 100 kali. Dibaca kapan? Silakan sesempatnya, mau pagi, mau siang, mau sore. Dicicil juga boleh lah. Ya, sempatnya pagi 50, berarti sorenya 50. Ya. Itu minimal, batas minimal. Nabi menyebutkan 100 kali itu bukan berarti kita banyak waktu kemudian cuma 100 kali. Misalnya, lebih dari 100 kali silakan. Lebih utama, sebab perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Salah satu zikir yang Rasulullah ajarkan dan pahalanya disebutkan adalah barang siapa yang mengucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali. 100 kali. Itu hitungannya paling 1 menit setengah. Itu mengampuni dosa-dosa, digugurkan, dihapus dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Alhamdulillah. Betapa mudahnya ajaran din ini, agama ini, ya. Ya. Dengan mengucap subhanallah bihamdi, dosa-dosa kita diampuni sebanyak buih di lautan. Mungkin seperti itulah dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Ya. 100 kali saja. Itu batas minimal. Sibuk-sibuknya orang itu, ya. Ini kan kalian dengan orang-orang sibuk apa enggak nih? Sibuk banget. Sibuk nge-game, ya, game online, ya. Ya. Jangan, ya. Kita ini banyak waktu, ya. Orang yang paling sibuk aja zamannya Nabi, para sahabat, kata Khalid bin Walid, ya, dalam senandungnya, ya. Duhai, ya, Robbi, duhai Tuhanku, ya. Betapa jihad telah melalaikanku dari membaca Al-Quran. Andaikan kami tidak disibukkan dengan jihad, niscaya hari-hari kami akan kami isi dengan membaca Al-Quran. Lalu bagaimana dengan kita? Khalid bin Walid yang disibukkan dengan perang, dengan jihad saja, itu merasa hatinya gersang, hatinya merasa, ya, berat meninggalkan Al-Quran. Karena disibukkan untuk urusan ibadah yang lebih agung dari itu. Apa? Jihad fisabilillah. Ya. Kita jihad tidak. Bisnismen pun bukan. Pebisnis bukan ini. Ya. Pebisnis bukan. Ya. Jihad pun tidak. Ya kan? Waktu banyak terbuang, baca Quran malas, baca gadget, WhatsApp. Hampir sering tiap 2 menit sekali, ya, 2 menit sekali, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Jadi 100 kali barang siapa yang baca subhanallah bihamdihi 100 kali sehari, diampuni, dihapuskan dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Yang kedua, yang selanjutnya, di antara dosa-dosa, amal-amal yang mengampuni dosa adalah Nabi menyebutkan dalam hadisnya, Shaumu yawma arafah kafaratus sana al-madiyah wa sana al-mustaqbal. Puasa Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah, ya. Yang utama sih 9 hari puasanya, sejak masuk 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 hari Arafah, ya. Orang yang berhaji tanggal 9 di sana tidak dianjurkan puasa, tapi dianjurkan untuk banyak berzikir, sholat sunnah, berdoa, berzikir, mendekatkan diri pada Allah. Kita yang tidak berhaji dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9 itu, yang disebut Shaum Arafah. Kata Nabi, Shaum Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu 1 hari sebelum hari raya besoknya Idul Adha. Kafaratus sana al-madiyah, mengampuni dosa setahun yang lalu, wasana al-mustaqbalah, dan setahun yang akan datang. Subhanallah, alhamdulillah. Puasanya sehari ngampuni dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Betapa agungnya, ya, agama ini, ya, dan betapa murahnya dan belas kasihnya Allah, ya.
Rasulullah menyebutkan saum Arafah 1 hari berpuasa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Saum apa ini? Saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tapi yang utama sih sejak tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi bagi yang tidak mampu jangan tinggalkan tanggal 9 saum Arafah itu. Selanjutnya di antara amalan-amalan ya yang di dalamnya Rasulullah menyebutkan keutamaannya mengampuni dosa-dosa adalah saum Asyura. Apa? Saum Asyura, yaitu berpuasa di bulan Muharram tanggal 10. Makanya disebut Asyura. Asyrah ya, bahasa Arabnya. Ke-10 itu tanggal 10 setiap bulan Muharram ya, bulan Hijriah ya. Maka ya kata Nabi saumu Asyura yukaffiru sanah madiyah. Barang siapa yang berpuasa Asyura 10 Muharram, orang Jawa menyebutnya bulan Syuro tuh ya, atau bulan Muharram tanggal 10, mengampuni dosa setahun yang lalu. Tapi karena saum Asyura ini diklaim oleh orang Yahudi sebagai hari raya mereka, karena mereka menyebut nabinya Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun tanggal 10 bulan Muharram, mereka rayakan sebagai hari kemenangan. Atau orang Syiah juga mengklaim Asyura itu hari Karbala, hari di mana mereka merayakan turun ke jalan-jalan untuk meratapi ya pembelaan kepada Imam Husain yang mereka anggap sebagai hari sucinya. Maka para ulama ya menganjurkan supaya kita tidak tasyabbuh, tidak menyerupai mereka pada tanggal 10 Muharram itu. Dianjurkan ya supaya berpuasa menyelisih mereka sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya ditambah. Jadi tanggal 9, 10, kalau enggak 10, 11. Jangan sehari tanggal 10-nya. Kenapa? Karena untuk menghindari tasyabuh seperti orang Yahudi yang merayakan hari kemenangan mereka, ya, atau seperti orang Syiah, ya, yang mana mereka turun ke jalan-jalan lalu mereka menyakiti diri mereka berdarah-darah ya pada tanggal 10 itu ya. Kita dianjurkan untuk menyelisihinya, mendahulunya dengan sehari yaitu tanggal 9, 10 atau dengan hari sesudahnya 10, 11. Di antara amalan-amalan yang Rasulullah menyebutkan yang lainnya adalah pahalanya menggugurkan dosa-dosa. Nabi menyebutkan dalam hadis, inna mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Di antara ya sebab-sebab terampuninya dosa-dosa seseorang adalah badlus salam, menyebarkan salam ya. Apa? Menyebarkan salam. Liman arafta wa liman lam ta'rif, baik orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Selama tidak kita kenalnya itu ada ciri-ciri bahwa dia orang muslim, kecuali dia orang kafir ya. Nggak ada kewajiban untuk nyalami orang kafir ya kan? Tapi kalau dia itu, selama dia itu muslim ya, dari mana kelihatannya dia muslim enggak? Ya lihat tampilannya aja kan tentu kita bisa bedakan. Mungkin jidatnya hitam ya kan, mungkin berjanggut, mungkin celananya ya cingkrang ya, mungkin dia pakai baju koko gitu ya, pakai baju gamis ya. Ya pokoknya orang muslim yang bekas-bekas dulunya pasti kita bisa bedakan, betul ya? Nah, baik yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Di antara sebab-sebab terampuninya dosa seseorang adalah badrus salam, menyebarkan salam, wa husnul kalam, dan bertutur kata yang baik, yang sopan, ya, yang baik. Ada kalanya orang ngomong benar, tapi caranya salah, kasar, ya. Ngomongannya benar tapi kasar ya. Ya kecuali sesama teman yang sudah saling ngerti wataknya ya kan ya. Umar bin Khattab yang keras dengan Abu Bakar As-Siddiq juga ngomongnya begitu ya biasa, karena saling mengenal karakternya ya. Sebab orang beriman tuh ya kalau saling kenal karakternya ya, kadang soal metode, soal cara ya, apalagi orang Arab mungkin ya, tradisinya, kulturnya keras ya, bukan orang Arab lagi lah. Orang Arab dulu juga begitu. Jangan lagi bicara cara, ngomong aja. Nah kayak saya kan ngomong aja udah keras kencang. Ya pantura gitu loh, ya kan? Pantura gitu loh, ya.
Jadi jangan juga dituntut orang Pantura suruh kayak orang tanah Pasundan, ya, yang lemas ngomongnya, atau seperti orang Jawa gitu ya, yang ngomongnya pakai gendingan gitu ya, lemah lembut ya. Ya, kalau itu kita sesama teman yang saling mengerti karakter. Tapi pada umumnya ya, cara juga menentukan. Cara yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Sesuatu yang disampaikan baik, ya, disampaikan juga dengan cara yang baik. Ya, ada kalanya orang itu menyampaikan yang baik, tapi caranya kasar. Akhirnya tujuannya nggak sampai kebaikan itu, nasihat itu. Alah, kan akhirnya dia orang gitu ya. Padahal nasihat itu benar yang diomonginya, cuma caranya kasar, caranya nggak pas gitu. Ya, jadi di antara sebab-sebab amal yang menjadikan sebab terampuninya dosa seorang adalah menyebarkan salam. Itu menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Makanya mana yang lebih utama kata para ulama, yang menyebarkan salam atau menjawab salam? Yang menyebarkan salam. Jawab kan sunnah, betul lah. Tapi menyebarkan salam, dia dapat keutamaan dan dapat pahala menggugurkan dosa-dosa. Wa bayrus salam, wa husnul kalam, dan berbicara yang baik dan metode yang sopan, ya, metode yang baik yang sopan dan ucapannya baik, ya. Ini ya, nggak tahu saya sudah poin keberapa, nggak ada yang nyatet gitu. Selanjutnya di antara amal-amal yang di dalamnya Rasulullah menyebutkan keutamaan menggugurkan dosa adalah membiasakan diri membaca surat Tabarak, surat Al-Mulk, ya. Nabi SAW bersabda, Inna suratan minal Qur'ani talakuna ayat. Sesungguhnya dalam Al-Quran ada satu surat yang jumlah ayatnya kurang lebih 30. Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Ya, ayat ini, surat Tabarak ini, surat Al-Mulk ini dapat memberi syafaat kepada orang yang membacanya, hatta ghufira lahu, bahkan sampai diampuni dosa-dosanya. 30 ayat itu apa? Surat Tabarak atau surat Al-Mulk, ya. Coba biasakan ini sebelum tidur lah kalau bisa ya. Syukur bisa pagi, ya. Enggak sempat sore lah. Paling ukuran 30 ayat, orang yang bacanya lancar itu ukurannya 20 menit lah, ya, membacanya. Apalagi kalau hafal cepat ya. Membaca 30 ayat ini ukurannya kalau orang bacanya lancar 20 menit. Paling lama setengah jam, kecuali yang bacanya babi-babi gitu ya, bisa lama gitu ya. Ya, apalagi kalau sudah sering baca tiap malam, kita jadi hafal lebih cepat lagi. Nah ini, jadi surat Tabarak atau surat Al-Mulk, ya, dapat memberi syafaat buat yang bacanya dan juga diampuni dosa-dosa. Ya Bu ya, biasakan, ya. Silakan mau dibaca pagi, sore, atau sebelum tidur silakan. Biasanya buat ibu-ibu muda atau ya kalian-kalian yang muda biasanya menjelang tidur kan nggak mesti pakai mushaf sekarang, pakai HP aja, ya. Baca ya, udah 5 ayat, HP-nya jatuh ke muka, plok. Udah tidur di kebablas ya. Selanjutnya di antara amal-amal yang di dalamnya terkandung kata Nabi ampunan dosa-dosa. Rasulullah menyebutkan, ala u'allimuka kalimatin idza qultuhunna ghafarallahu laka wa in kunta maghfuran laka. Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat, jika kalian ya menghafalnya, membacanya rutin, melaziminya, ya, ghafarallahu laka, diampuni dosa-dosa kalian, wa in kunta maghfuran laka, padahal kalian sangat mengharapkan ampunan. Pengen gak nih? Harusnya ditulis. Ya, syukur-syukur diajarkan Pak Ustaz sekali apal, enggak apal bonggar. Gitu ya. Apa itu? Ayo ikuti. La ilaha illallah Al-Aliyyul Azim. La ilaha illallah Al-Hakimul Karim. La ilaha illallah Subhanallah Rabbus samawati sab'i wa Rabbul arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pasti belum hafal. Ada yang hafal? Mesti. Diajarin baru sekali
Ada yang sebagiannya bukan diajari sekali Pak Ustaz, baru dengar baru dengar sekali ini ya. Ya. Boleh dicatat Pak Haji ya, mau difotokopi mah nggak silakan ya. Kata Nabi SAW, ada orang ibu kalimatin, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat? Idza qultuhunna, apabila engkau membacanya, mengucapnya, ghafarallahu laka, akan diampuni dosa-dosamu. Wa in kunta maghfuran laka, padahal kalian sangat mengharapkan ampunan Allah. Ucapkan oleh kalian, la ilaha illallahul aliyyul azim, la ilaha illallahul hakimul karim, la ilaha illallah subhanallahi rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Sudah nanti dibuka di YouTube tuh ya. Dibuka nanti. Ya apa gitu ya. Nah, ini kata Nabi SAW, ucapkan kalimat itu, insya Allah akan diampuni dosa-dosa kita. Padahal setiap kita mengharapkan ampunan Allah. Bacalah, karena Nabi yang ngajarkan ini. Ya, ya, yang ngajarkan adalah Nabi. Ya, sudah umur segini baru dengar lagi. Coba kata Pak Haji, kalau dengar ini waktu seusia kalian, mungkin seumur beliau yang panjang ini diisi setiap saatnya dengan membaca doa ini. Ya. Kenapa? Keutamaannya mengampuni dosa. Padahal setiap kita butuh ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga Allah berkahi dengan membaca, melazimi baca doa ini. Ya, amin. Selanjutnya, ya, poin berikutnya, di antara amal-amal yang di dalamnya Rasulullah menyebutkan keutamaan menggugurkan dosa-dosa kita. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ghafarallahu li rajulin, ya. Sungguhnya Allah telah mengampuni dosa seorang laki-laki, ya, tuh. Ya, jadi Rasulullah mengisahkan tentang, mencontohkan tentang seseorang yang dosanya diampuni. Ya. Kalau Rasulullah yang ngomong berarti pasti, garansi. Ya. Ya. Jadi seseorang kalau pengen diampuni dosanya, kata Nabi, lihatlah seperti seseorang ini yang telah diampuni dosanya oleh Allah. Pertanyaannya, lelaki ini siapa? Dan masalahnya nggak ada jawabannya karena Rasulullah kan menyebutkan siapa orang itu. Tapi tidaklah Rasulullah menyebutkan tentang seseorang diampuni dosanya kecuali Rasulullah menyebutkan sifatnya. Kita nyari siapa orangnya, toh Rasulullah juga nggak menyebutkan namanya. Tapi yang perlu kita ambil pelajarannya adalah orang ini kenapa diampuni dosanya, apa yang istimewa dari orang ini, sifat yang melekat padanya. Betul gak? Nah, pertanyaannya adalah seperti itu. Dan jawabannya kata Nabi, ghafarallahu li rajulin, seseorang laki-laki telah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mimman kana qablakum, laki-laki ini hidup di zaman sebelum kita, zaman zaman kiwari, kata orang Karukunan gitu ya, zaman bahula, ya. Telah diampuni seseorang dosa-dosanya ini, seorang laki-laki ini. Kenapa? Sebab dia punya sifat kana sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara, sahlan idza qada. Karena orang ini diampuni dosa-dosanya, ya, karena sifatnya adalah sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara. Orang ini mudah kalau jual beli itu, ya. Kalau jadi pembeli, belinya juga enggak belat-belit, ya. Misalnya ada janda, kok bisa tahu itu janda Pak Ustaz gitu. Ya dengar gitu ya, ada tukang buah janda gitu. Bukan di sini gitu ya. Di sini tukang buah janda nanti dicari gitu ya. Ada janda ya, anaknya 2, masih kecil-kecil, dagang buah. Lalu kita beli, Bu, jeruk harganya berapa? 20.000 sekilo. Kan orang hargilis kan sepertinya prestis ya. Sepertinya prestasi kalau bisa nawar paling bawah. Ya, 20.000 ditawar 8.500. Iya. Ya. Terus si penjualnya ngoli, belum dapat ya. Ya udah dinaikkan tawarannya. Ya wis ya, 10.500. Ya. Masih belum ya, modalnya aja belum. Ya. Dinaikin lagi. Ya udah tambahin 500 perak, 11.000. Ya, kemudian mungkin orang ini janda ini anaknya 2 gitu ya. Ya,
mungkin buat penglaris, ya dikasihkan. Nah, yang nawar ini seolah-olah dengan harga 11.000 seolah-olah girang prestis. Wah, saya orang paling jago nawar. Padahal ini janda, anaknya 2. Ya. Alangkah bahagianya kalau 20.000 ya orang Hargulis nih yang muda-muda kayaknya kayak orang ini yang disebut Nabi yang diampuni dosanya. Amin. Bagaimana caranya? 20.000 udah dibeli aja, nggak usah nama. Apalagi itu janda, anaknya 2. Merah lagi beli. Kali aja untungnya dia bisa untuk berobat. Alhamdulillah 20.000. Syukur ada kembalian, tidak ada kembalian. Sudah berhusnudon saja. Mudah-mudahan ibu ini ya dapat untung banyak sehingga bisa mengobati anaknya, bisa menafkahi anak-anaknya yang masih kecil. Begitu kan? Kalau nggak mau melebihkan, ya, rasanya ada nggak di Hargulis ini, di Indramayu ini? Jeruk 20.000 dikasih 50.000. Ada nggak? Mungkin ada, tapi 1.000.000 1 ya, 1.000.000 orang mungkin 1 gitu ya. Itu juga ada gitu ya. Ya, tapi pada umumnya pasti nawar kan, ya, walaupun sah-sah saja. Tapi begitulah orang ini diampuni kata Allah karena dia mudah kalau membeli. Ya, kalau ada kembalian dia diambil, barangkali kalau nggak diambil dia tersinggung. Maaf saya bukan belas kasih, saya jualan. Punten ini ya kembaliannya. Ambil tak apa-apa. Ya. Jangan juga memaksa untuk memberi kalau dia nggak mau diberi, ya. Ya. Kalau tidak ada kembaliannya, ya sudah kita berbaik sangka. Mudah-mudahan ya si ibu ini dapat untung banyak, anaknya dinafkahi. Kan janda kan gitu, nggak mesti janda harus dikawinin gitu ya. Dibeli aja dagangannya gitu, ya. Kasih untung yang banyak kan begitu, ya. Ini sedikit-sedikit kalau ada janda, wah, gitu ya. Apalagi janda jahe, tahu jahe? Janda heran. Janda heran ya. Jadi itu ya. Jadi mudah dalam membeli, yang penjual juga mudah kalau berjualan ya. Jangan ya. Jualan belat-belit, modalnya juga belum keluar ya. Malah bawa-bawa demi Allah. Ya, masih mending demi Allah. Orang yang nggak ngerti ilmu, wah bawa-bawa selain Allah. Gelem busung, sambar geledek. Ya, kan ada yang gitu ya, sambar geledek, gelem busung, gelem mencret, iya, ya, masya Allah, sampai sebegitunya jualan, ya, bawa-bawa nama selain Allah, padahal bersumpah itu harus nama Allah, nggak boleh bersumpah atas nama selain Allah, ya, berjualan itu yang mudah, ya, tawarkan jeruk sekilo 20.000. Nawar 18.000, kalau udah dapat untung ya sudah. Nabi pun begitu dulu berjualan. Kenapa Nabi sukses berjualan? Ya. Sebab Nabi itu jadi pembeli, beliau juga mudah, nggak neko-neko. Jadi pembeli beliau itu mudah. Orang nawarkan 20.000, Rasulullah tawar, boleh nggak buat saya 16.000? Nggak boleh. Ya sudah, Rasulullah ya cari yang lain yang bisa dapat 16.000. Karena beliau harus berjual beliau itu kan pembeli sekaligus juga penjual. Jadi kalau dari Mekah ke Syam beliau itu jual barang, ya. Kalau sudah di Syam, udah jadi barangnya jadi duit, beliau duitnya dibelikan lagi barang, dibawa ke Mekah. Ya, itu amanahnya siapa? Khadijah sebelum jadi istrinya beliau. Beliau kan begitu, eksportir, importir. Jadi kalau dari Mekah beliau bawa barang untuk dijual di Syam, sudah jadi duit, beliau belikan barang-barang di Syam yang tidak ada di Mekah, lalu dibawa lagi ke Mekah. Dan beliau begitu, ya. Jadi pembeli beliau mudah, jadi penjual juga mudah. Sahlan idza qadha. Juga orang yang diampuni dosanya kata Nabi adalah orang yang mudah di dalam menagih haknya. Entah dalam urusan perkara di persidangan, entah dalam hutang piutang, mudah, ya. Aduh Pak punten tempolan seminggu lagi, saya lagi nggak ada duit, ya sudah. Minggu depan datang lagi, aduh Pak, duitnya kepake, sudah saya sisihin, anak sakit, buat berobat anak dulu lah Pak. Ya sudah, begitu mudah, ya. Ya.
Jangan gara-gara hutangnya nggak seberapa, silaturahim jadi putus, jadi musuhan. Ya. Tidak seberapa nilainya. Dunia apalagi, ya kan? Jadi itu. Ya. Poin berikutnya di antara ya amalan-amalan yang di dalamnya Rasulullah menyebutkan pahalanya mengampuni dosa-dosa. Kata Nabi SAW, "Ghufira li imra'atin." Seorang wanita dahulu di zaman Bani Israel diampuni dosa-dosanya. Ya. Lantaran apa? Seorang wanita Bani Israel ini satu hari dia lewat di sebuah padang pasir, ya. Lalu dia kehausan. Ya. Lalu dia melepas terompahnya, mengambil air dari sumur, kemudian meminum untuk dirinya. Lalu dilihatnya ada anjing yang kehausan. Lalu wanita ini mengambil air berikutnya, lalu dituangkannya kepada anjing yang kehausan, ya. Kemudian kata Nabi SAW, maka wanita itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Bayangkan, ngasih minum anjing saja, mending pakai air mineral, pakai air sumur. Sudah begitu ngambil airnya pakai sendal, pakai sepatu, pakai terompah, coba yang diinjak, ya. Lalu airnya juga air sumur, dikasihkan kepada binatang. Binatangnya juga binatang yang sering kalian maki-maki orang itu kalau nggak tahan, ya. Kan begitu kan? Orang kalau sudah dimaki dengan kalimat itu, rasanya paling terhina. Itu ngasih minum pakai air sumur, ngambilnya pakai terompah, sendal yang diinjak di bawah. Yang dikasih minum juga makhluk yang sering kalian kita kalau kelepasan ngomongnya begitu, ya. Tapi lantaran sebab itu orang itu, wanita Bani Israel ini masuk surga dan diampuni dosanya. Bayangkan, ngasih minum anjing saja bisa menyebabkan orang diampuni dosanya dan masuk surga. Apalagi kalau ngasih minum snack makanan buat orang yang ngaji, gitu ya. Nih, ini kan dapat snack semua ini. Tuh, udah pada diminum, dimakan. Wah, udah dapat ampunan Allah, insya Allah surga, amin. Ya, amin. Tuh, ya, jangan amin-aminnya aja, besok-besok beli, gitu ya. Gantian gitu. Minggu ini saya, minggu besoknya saya, minggu besoknya saya. Jangan pengen jadi yang dapatnya aja. Ya, berebut ayo ampunan Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Catat tuh ya. Catat Mas Edi. Gantian besok-besok snacknya, gonta-ganti, ya. Jadi lantaran menyayangi hewan, binatang, memberi makan, memberi minum, bisa menjadi orang itu diampuni dosanya dan bisa masuk surga. Apalagi kalau ngasih minum makan orang yang sedang membutuhkan makanan dan minuman, ya. Nah ini, ya. Udah nggak ingat lagi poin yang keberapa ya. Teruslah, ya. Di antara amalan-amalan yang di dalamnya Rasulullah menyebutkan keutamanya dalam mengampuni dosa-dosa, ya. Kata Nabi SAW, ya satu lagi, ya, yaitu sholat ibadah, sholat Jumat. Nabi SAW bersabda, "Man iktasala yaumal Jum'ah," barang siapa yang mandi waktu subuh, ya, mandi hari Jumat, kemudian membaguskan mandinya, kemudian dia bersuci dengannya, ya. Mengambil air mandi besar, kemudian berwudu, kemudian memakai baju yang terbaik, yang bagus, yang terbaik yang dia miliki, kemudian dia memakai minyak wangi, ya, kemudian dia pergi ke masjid berpagi-pagi, kemudian dia duduk mendekat kepada khatib atau mimbar, kemudian dia di masjid tidak berkata-kata yang sia-sia, ya. Maka kemudian dia mengambil saf paling depan dan tidak memisahkan dua orang yang duduk, maka kata Nabi SAW, ya, dosa-dosanya diampuni. Ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra. Dosanya diampuni dari Jumat yang lalu sampai Jumat berikutnya. Jumat ini sampai Jumat berikutnya dosanya diampuni sepekan. Asal tadi ada badannya, ya. Nah ini, ya. Mudah-mudahan masih ada pertemuan sekali lagi, ya, menjelang datangnya Ramadan. Masih ada sekitar 10 lagi dah, ya, amal-amal yang Rasulullah sebutkan di mana pahalanya mengampuni dosa. Semoga kita mampu melaksanakan amal-amal yang disebutkan oleh Nabi sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan istighfar, subhanaka Allahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.